Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan karunia-Nya sehingga kita sampai saat ini masih diberikan umur panjang, dan barangkali untuk yang berusia di atas 60 kontraknya sudah mau habis, karena satu generasi kan 60 tahun ya. Jadi siap-siap untuk yang di atas usia 60 untuk mengamandemen usianya, meningkatkan amal ibadahnya. Ya, jadi setiap tahun kita selalu diingatkan bahwa tahun ini kita harus lebih iman dan takwanya dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk yang sudah melaksanakan ibadah haji, kami ucapkan selamat datang. Dan yang telah menunaikan ibadah haji ini adalah suatu perubahan, karena ibadah haji untuk mereka yang telah menunaikan didoakan mabrur dalam arti kebajikannya meningkat, dan itu adalah perubahan dari kebiasaan yang kurang berkenan sehingga menutup ketidak atau kekurangan itu dengan meningkatkan amal ibadahnya. Dan insya Allah jamaah Masjid Jabal Ar-Rahmah yang rahmatullah yang dicintai oleh Allah, kita selalu menyimak setiap kajian Sabtu dan Ahad ya. Jadi ada upaya dari yayasan untuk selalu meningkatkan iman dan takwanya untuk jamaah yang insya Allah selalu istiqomah ya. Karena memang untuk istiqomah itu harus dipaksa dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Karena tanggung jawab kita kepada Allah itu bukan karena komunitas, tetapi karena individualitas. Dan peningkatan amal ibadah kita tidak hanya sebetulnya mengikuti kajian Sabtu dan Ahad ya, tetapi juga kalau di Masjidil Haram atau di Nabawi itu untuk sholat arba'in kita disediakan halaqah untuk tahsin Quran. Jadi kalau itu siapa dari negara manapun bisa ikut untuk mengikuti tahsin Quran, karena dia merupakan halaqah atau lingkaran yang di situ ada syekh yang membimbing para jamaah yang melaksanakan arba'in atau haji setelah dari Masjidil Haram atau sebelum dari Masjidil Haram, sebelum setelah sholat zuhur memasuki asar, atau setelah asar memasuki maghrib, atau setelah maghrib memasuki isya. Dan halaqah ini melatih pola vokal kita dalam tadarus Al-Quran atau tilawat Al-Quran, dan nanti dikoreksi oleh syekh tersebut. Bahkan syekh itu selalu menggapai-gapai tangannya untuk
merangkul jemaah, ayo kita tahsin Quran, ayo kita tahsin Quran. Jadi alhamdulillah saya karena ingin membenahi bacaan Al-Quran, selalu mengikuti halakoh. Halakoh satu selesai, masih ada kesempatan di halakoh lain, gabung lagi di halakoh yang lain. Dan ini kita melatih bacaan Al-Quran itu bukan dengan suara lirih, tetapi suara yang vokal, dalam arti agak keras, bahkan memang harus didengar oleh syekhnya, makhraj hurufnya, jadi lantang gitu. Nah, di sini juga saya hampir selalu menerapkan kalau tahsin Al-Quran suaranya itu lepas, jadi tidak mengambang dan harus percaya diri, dalam arti bahwa kesalahan pun Allah akan memaklumi, bahkan tersendat-sendat pun pahalanya malah dikalikan 2 credit poinnya. Jadi di sini juga kita sebetulnya diberi semangat oleh Allah untuk selalu tilawat Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Ini kesempatan emas, karena selama hayat masih dikandung badan itu kita harus mengeksplorasi diri untuk meningkatkan amal ibadah kita. Bahkan kita kan ikut kajian yang kemarin itu ada semacam lompatan ibadah yang katanya kredit poinnya kalau sholat di Masjidil Haram berapa kali lipatnya, atau 100 kali ribu kelipatannya, atau berapa. Nah, itu merupakan lompatan-lompatan ibadah yang kita harus menerapkan dalam diri kita, itu fastabiqul khairat. Jadi resolusi kita sebagai umat Islam di tahun baru ini ada kesempatan untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan iman dan takwa kita. Memang di dalam keseharian, dalam meningkatkan amal ibadah itu ada cobaannya, malas, terus khawatir, waktunya banyak berbuang, terus juga harus memperhatikan keluarga, harus bersama dengan keluarga. Nah, ini yang kita bisa manage waktu itu sebetulnya. Jadi tidak melulu untuk kecintaan dunia, tapi juga diimbangi dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini sebetulnya fasilitas Al-Quran banyak, terjemah ada, tafsir Al-Quran ada, bahkan kajian dari mulai taroid, mulai dari tasawuf, mulai dari tafsir Quran, terus terjemah berkata itu selalu. Cuman sayang hari ini tidak mendapat respon yang positif, dalam arti pesertanya kurang bergairah ya. Entah karena malu, entah karena takut ketahuan minim ilmunya, dan banyak hal-hal yang sebetulnya non prinsip dibandingkan prinsip atau kredit poin yang Allah berikan kepada kita. Jadi sini sebetulnya kesempatan untuk meraih apa yang dicita-citakan oleh umat Islam sebetulnya sangat bagus, dan kita belum terlambat untuk selalu mengeksplorasi diri, meningkatkan amal ibadah kita, meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali saya tidak perlu mengulas lebih banyak karena nanti Pak Hasmi sekalian akan lebih detail ya. Tapi saya secara normatif bahwa Allah memberikan atau menjanjikan kredit poin bagi yang meningkatkan
yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat diri saya sendiri, dan insya Allah ada hikmah yang bisa diambil oleh jemaah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasmi on the way tadi beberapa menit yang lalu sudah di gerbang. Mungkin sebentar lagi kita akan sampai dengan Bang Almi. Baik, perlu kami informasikan Bapak Ibu, malam ini ada makan malam bersama. Ya, jangan ini ya, nanti sudah disediakan oleh panitia di luar sana. Kemudian ada sedikit istimewa gitu ya, makanan yang dihidangkan malam ini. Baik, terima kasih Pak Haji Atma yang telah memberikan sambutan mewakili Ketua Yayasan Pembina Jabal Rahmah, juga mewakili Pak Hakim, Ketua Yayasan Jabal Rahmah, Pak Hakim. Jadi cukup Pak Atma saja yang memberikan sambutan. Itu Bapak-Bapak yang tadi disampaikan Pak Haji Atma. Kita senantiasa memberikan satu pelayanan terhadap jemaah, baik di dalam kenyamanan kita di dalam masjid, juga terhadap kegiatan-kegiatan sifatnya rohani, sifatnya memberikan tausiah-tausiah kepada jemaah di Jabal Rahmah. Betul bahwa hari ini kita ada 8 kali sebulan dalam hal kajian-kajian yang telah kita tentukan tema-tema masing-masing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang agama, sehingga meningkatkan kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, beliau Pak Ustaz Dasmi sudah hadir, barusan datang. Mari kita sama-sama mendengar ceramah agama yang akan dibawakan oleh guru kita Dr. Azmi Ismail Karsi LLM. Demikian saya sebagai pembawa acara, mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa aidih wa nashkuruhu ala wafiri ataihi wa rafidih ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak, nikmat yang berlimpah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa bertemu, bisa bertatap muka atas undangan dari jamaah sekalian. Ya alhamdulillah. Cuman momennya beda ya Pak ya. Ini agak berat dikit ini gitu kan. Momen tahun baru Islam. Ya tentu harus harus ada yang istimewa gitu. Kira-kira jamaah sekalian, kalau dari saya gitu,
apa yang agak beda dari saya sekarang gitu loh. Iya, biasa ini Pak Ustadz nih jarang-jarang nih pakai sorban nih kayak orang soleh sekali gitu kan, gitu. Ya, bukan niat apa-apa, ya pengen sekali gitu kan, apa istilahnya, ada yang istimewa lah, ada peningkatan, ada apa istilahnya, ya bukan untuk apa-apa ya, karena memang ini apa sesuatu yang baik dalam Islam gitu kan. Dan saya miliki gitu kan, kemudian ya sebenarnya jujur juga gitu kan, ini adalah apa istilahnya hadiah dari seorang seorang jamaah ustadz, pakai ustadz ya katanya kan, masya Allah. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dewan pengurus semuanya gitu kan, ketua yayasan, dewan pengurus beserta jajaran tokoh masyarakat, para ustadz, para guru, semuanya, orang tua kami yang sempat hadir di majelis yang mulia ini, insyaallah. Mari kita saya dan kita semua ingin dalam majelis ini mendapatkan sesuatu hikmah-hikmah lah, atau percikan-percikan ilmu yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tahun baru. Setidaknya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada enggak disebutkan dalam Al-Quran tentang perputaran, ya kan, detik, menit, jam, ya, kemudian hari, bulan, tahun, ya. Secara global itu sangat ada, jelas sekali gitu kan. Ya, tentang bulan, contohnya diantaranya jamaah sekalian dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya kata Allah, iddatasy syuhuri 'indallah, bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu sudah ada, Pak. Berapa bulan, Pak? 12 disebut dalam Al-Qur'an, ya. Bahasa Arab. 12 bulan. Enggak salah, kita pakai 12 bulan, ya. Mau pakai Masehi atau mau, pokoknya 12 bulan, ya. 12 syahran fi kitabillahi, dalam kitab Allah yang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yauma khalaqas samawati wal ard, ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti kita dapat gambaran. Selanjutnya, kira-kira ya apa yang kita inginkan dalam perputaran waktu itu, kan itu Pak, ya. Pastilah hamba yang beriman kepada Allah, yang cinta kepada Nabi, setidaknya kita itu enggak ingin, ya kan, waktu itu berjalan kosong saja, pasti gitu Pak. Kita enggak ingin, atau kita enggak rela, ya kan, waktu itu berjalan sia-sia saja, ya, atau tanpa manfaat sedikit pun. Dan itu kita dapatkan, atau sikap itu ya bisa lahir dalam jiwa kita. Karena apa itu? Ya karena motivasi dalam Al-Quran juga sebenarnya, motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau. Nah, di akhir surat Al-Furqan, ya, di halaman kedua sebelum terakhir, dan di sampingnya itu gitu kan, ya bisa dikatakan penutup lah, ya, ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Furqan. Bunyinya apa? Qala Allah Ta'ala, Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Ya, maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana ja'ala fis samai buruja. Dia telah menjadikan di langit itu burujan. Burujan itu banyak bintang-bintang. Wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Ya, kemudian ada sirat, ya, kemudian wa qamaram munira, dan bulan yang sangat munir itu terang sekali. Wa huwallazi, ya, lanjutan ayatnya, wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan, ya, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan al-lail malam, wan nahar siang, khilfatan, ya. Bagaimana dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khilfatan? Khilfatan itu apa? Bersilih berganti, silih berganti. Artinya tidak tetap. Iya, itu kita saksikan selama kita hidup. Ya, syukur alhamdulillah kita enggak pernah dari kecil sampai sekarang menyaksikan malam terus, ya enggak, Pak? Ya,
Ya kalaupun ada di daerah mana katanya di Eropa itu, tapi tetap ada siangnya gitu kan, tetap ada saja. Ya, syukur juga alhamdulillah kita selama hidup ini enggak pernah merasakan siang terus. Ya kan? Enggak pernah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Tanda-tanda itu, realita itu akan menjadi berarti bagi orang siapa? Bagi hamba yang bagaimana, Pak? Bagi hamba yang liman arada ayyadzakkara, hamba yang ingin mengambil pelajaran dalam hidup ini, bahwa ternyata yang membuat siang dan malam itu ada gitu loh, bukan dia terjadi sia-sia gitu kan. Dan juga bagi hamba yang ingin mendapat pelajaran dalam setiap melihat ayat-ayat Allah itu, waliman arada ayyadzakara au arada syukura, atau bagi hamba yang ingin bersyukur dalam hidup ini. Jadi melihat keadaan ayat-ayat Allah dalam hidup ini, Pak, setidaknya kita itu mendorong kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pergantian waktu, kita diberi umur atau diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sangat wajar enggak? Contohnya saat ini kita berkumpul ini, Pak, didasarkan atau atas dasar ya Allah, kami berkumpul ini atas dasar apa? Apa, Pak? Ya, pengen mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, ya. Engkau sudah beri kami waktu, ya kan? Engkau sudah beri kami banyak kesempatan untuk berbuat baik. Engkau sudah beri kami umur sampai saat sekarang ya Allah. Kami ingin menampakkan rasa syukur kami, ya. Jadi perkara ini jamaah sekalian, ini bisa dikaitkan dengan kenapa gitu kan? Di awal tahun baru Islam itu perlu gitu kan? Perlu ngumpul-ngumpul gitu kan? Ya kemudian dikaitkan itu enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ada sebagian mengatakan enggak perlu itu gitu kan? Atau ada sebagian yang melarang gitu kan? Kalau saya termasuk kalau memang tujuan kita berkumpul itu untuk kebaikan, sebuah ketaatan. Dengan perkumpulan ini kita semakin bergairah dalam beribadah. Dengan perkumpulan ini kita semakin cinta kepada al-Islam gitu kan. Semakin semangat untuk mempelajari al-Islam. Apa salahnya kita berkumpul di saat ini gitu kan? Atas dasar apa? Pengen mensyukuri nikmat Allah atas segala waktu dan peluang yang telah Engkau berikan ya Allah. Kami ingin ke depan ya Allah. Setahun sudah lewat, ya. Tahun yang lalu sudah lewat. Ke depan kami ingin memperbaiki atau memaksimalkan, ya. Syukur alhamdulillah yang telah lalu setahun ini sudahlah gitu. Alhamdulillah, ya. Kita sudah memaksimalkannya. Kemudian ke depan ini tentu kita ingin merancang lebih baik lagi, ya kan? Meningkatkan gairah kita dalam beribadah kepada Allah, meningkatkan pemahaman kita tentang al-Islam ini. Itu gunanya jamaah sekalian. Liman arada ayyadzakara au arada syukura. Kalau kita merasa memang setahun yang lalu agak kurang ketaatan kita, semoga tahun yang akan datang kita lebih bergairah lagi untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai sebagai mukadimah tentang perubahan waktu, detik, menit, jam, kemudian hari, kemudian bulan sampai tahun. Itu ada gambarannya dalam Al-Qur'an. Apalagi kalau kita nanti merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya tentang pentingnya waktu dalam hidup ini. Ya, kalau kata orang barat waktu itu apalah gitu kan, seperti uang. Ya, kalau kita dalam Islam itu waktu itu seperti apa, Pak? Az-zahab, kaz-zahab, seperti apa? Emas, bukan hanya uang saja, seperti emas, sangat mulia sekali. Atau juga waktu itu kas-saif. Saif itu apa, Pak? Pedang, illam taqta'hu qata'aka. Pedang itu kalau kamu tidak memotong, maka kamu akan dipotong. Begitulah gambaran waktu dalam al-Islam. Artinya apa? Waktu itu sangat berharga sekali. Dijunjung tinggi dalam al-Islam, maka sangat benar sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri, Pak, demi masa. Kemudian apa lagi? Wal laili, demi
waktu malam, ya. Kemudian wadduha, dan banyak sekali sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang semuanya itu menunjukkan pentingnya waktu, ya. Kita yang beriman kepada Allah dan Rasul tentu tidak menginginkan waktu itu berlalu begitu saja tanpa hal-hal yang bermanfaat dan yang berarti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk berbicara atau menyampaikan materi yaitu tentang komunikasi vertikal transendental dengan Zat yang Maha Suci melalui solat, zikir dan doa. Bagus sekali. Ya, komunikasi vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan Allah yang Maha Suci dengan cara apa? Dengan cara solat, kemudian zikir dan doa. Menarik. Baiklah. Saya akan mulai dengan istilah komunikasi. Kalau komunikasi itu kalau bahasa Indonesianya apa Pak kira-kira Pak? Hubungan toh ya. Hubungan atau terhubung. Begitu loh. Ya kalau bahasa Arabnya ittasala yattasilu ya. Ittisal itu sudah nyambung gitu loh Pak. Itu dia komunikasi, ya kan? Ya, dan dalam Al-Qur'an kita dapatkan ya, Allah itu ternyata ada. Ya, kita temukan dan kita harus meyakini bahwa komunikasi itu telah dijalin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah itu memang telah berkomunikasi dengan makhluknya. Siapa saja? Nanti kita sampaikan contohnya apa Pak? Bagaimana? Jadi komunikasi itu memang benar adanya, ya. Telah Allah lakukan, cuman caranya tidak sama. Yang pertama, ya, ada seperti dalam surat An-Nahl, surat Lebah. Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Ini sebagai contoh dan bukti nyata bahwa Allah itu telah berkomunikasi. Ya, ternyata Dia Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berkomunikasi dengan para nabi dan rasul saja. Kita yang bukan para nabi dan rasul ternyata ada disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh. Kita ambil contoh tadi apa Pak? Lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada siapa Pak? Lebah di sini, ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta, untuk membuat sarang di gunung-gunung atau di bukit-bukit. Wa minasyajari, dan juga membuat sarang di mana Pak? Ya, di pohon-pohon, ya. Kemudian wa mimma ya'rishun, dan di tempat yang dibuat oleh manusia. Berarti apa tuh? Ya seperti itulah peternakan lebah gitulah. Ya, boleh bisa. Yang jelas makna diwahyukan di sini apa? Allah mengilhamkan. Berarti apa? Ya, Dia Allah Subhanahu wa taala telah berkomunikasi dengan lebah gitu ya, dengan lebah. Wa auha rabbuka. Ini dengan lebah contohnya. Berikutnya kita temukan ya, Allah sudah berkomunikasi juga dengan apa? Dengan api contohnya, yaitu ketika api yang sudah siap untuk membakar Nabi Ibrahim dalam surat Al-Anbiya. Qalu harriquhu ya wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, ya. Raja yang ada pada waktu itu berkata kepada rakyatnya, harriquhu. Hariku itu apa Pak? Bakar dia. Bakar Ibrahim itu. Kemudian wansuru alihatakum. Ini apa istilahnya? Pernyataan yang sedikit lucu gitu loh. Dia marah karena Ibrahim berdakwah tauhid gitu kan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian raja ini marah, bakar Ibrahim itu. Setelah dia perintahkan itu, dia memerintahkan juga rakyatnya, wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kamu ini, in kuntum fa'ilin. Ya, maksud Tuhan-Tuhan itu apa Pak? Ya, Tuhan yang tidak diinginkan oleh Nabi Ibrahim ini maksudnya. Setelah itu, ya, melihat realita itu gitu kan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada api. Nah, inilah ittisal, ya, berkomunikasi kepada api. Apa bunyi ayatnya? Qulna ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Qulna, kami berkata, ya, Allah berkata, ya,
Ya naru, wahai api. Nah, berarti Allah berkomunikasi dengan siapa ini, Pak? Dengan api. Iya, Allah berkomunikasi dengan api. Ya naru kuni, jadilah kamu bardan. Apa, Pak? Bardan itu dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Ya, dan selamatkanlah Ibrahim, atau keselamatan bagi Ibrahim. Karena apa? Karena api sudah apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berkomunikasi dengan api, memerintahkan kuni bardan. Jadilah kamu dingin wahai api. Wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi apa? Bagi Ibrahim alaihissalam. Berarti contoh yang kedua apa? Allah telah berkomunikasi dengan api. Selanjutnya kita temukan dalam surat Qasas, Pak, menarik. Dalam surat Qasas Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Nah, ini kalimat wa auhayna, ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali. Apa artinya? Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami telah mewahyukan kepada ummi Musa, ya, ibunya Nabi Musa. Nah, dari sini ada yang berpendapat bahwa kalau memang apa wahyu itu diturunkan kepada manusia, berarti manusia tersebut menjadi apa? Nabi dan Rasul. Nah, gitulah. Bagaimana? Apakah ibunya Nabi Musa itu sebagai nabi atau tidak? Ya, ada yang mengatakan iya, tetapi kebanyakan ya para ulama mengatakan dia bukanlah nabi dan rasul, tetapi hamba Allah pilihan saja. Ya, sekalipun apa? Dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara syarat atau kriteria yang sangat pantas untuk seorang nabi dan rasul itu Bapak, dia laki-laki, perempuan itu tidak boleh. Tetapi ini bukti bahwa Allah telah berkomunikasi dengan siapa? Ummi Musa, ibu Nabi Musa, an ardihi, untuk menyusui Musa tersebut, ya. Fa idza khifti fa alqihi fil yammi, ya. Jika kamu khawatir tentang kehidupan Musa ini terancam, maka lemparkanlah dia ke sungai. Yang jelas dalam ayat ini Allah telah berkomunikasi. Itu tentang komunikasi, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi komunikasi Allah dengan makhluk itu benar adanya, cuman caranya berbeda-beda. Kepada Rasulullah SAW, ya, kira-kira bagaimana cara Allah berkomunikasi, Pak? Ya, dengan mengutus apa? Malaikat Jibril, atau dengan apa? Cara wahyu itu berbeda-beda. Ada seperti apa? Bunyi lonceng dan lain-lain seperti yang ada dalam hadis yang sahih. Saya ingin menyampaikan ada sebuah penjelasan dari Al-Imam atau Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini orang mufassir, ya, ahli tafsir dari Mesir, ya, Al-Azhari. Ya, beliau punya kitab tafsir, ya, kitab tafsir Asy-Sya'rawi namanya. Apa kata beliau? Apa kata beliau? Innal Qur'ana hina yuqra'u min ayyi qari'in yajibu ay yatasawwara, ya, al-mu'minu annahu yasma'ullah ta'ala yatakallam. Apa kata beliau, ya? Al-Qur'an itu kalau dibacakan, ketika dibacakan, ya, oleh siapa saja, kata beliau, ya. Al-Qur'an itu ketika dibacakan oleh siapa saja, ya, min ayyi qari'in yajibu ayyatasawwara, wajib, ya, seharusnya, ya, orang yang mendengarnya itu dia menganggap annahu yasma'ullah yatakallam. Ya, kalau kita mendengarkan Al-Qur'an itu dibacakan, kita dituntut atau wajib kita harus merasakan atau menggambarkan bahwa kita sedang mendengar Allah yatakallam. Allah berbicara, Pak. Nah, mungkin ini belum sebagian kita, ya, mengamalkan ini, atau belum sebagian kita merasakan. Tetapi ya, karena kita berhubungan atau berbicara tentang komunikasi, mau nggak mau kita harus merasakan hal itu. Bagaimana cara untuk merasakan? Allah itu, ya kan, berbicara dengan kita langsung, bahwa kita ketika mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, kita wajib atau dituntut untuk meyakini bahwa kita sedang mendengar Allah
yang berbicara. Itu poin yang penting. Nah, tentu caranya bagaimana ya? Tidak mudah rasanya gitu kan. Kita harus apa? Ya, mempelajari gitu kan bagaimana makna Al-Qur'an tersebut, ayat tersebut, kemudian maksudnya. Ya, kalaupun ya tidak terlalu dalam membahas apa ya ilmu bahasa Arab, ya setidaknya bolehlah kita memahami Al-Quran itu dengan terjemah, boleh, nggak apa-apa. Setidaknya ya ayat-ayat yang sudah biasa kita baca, kita pelajari, ya kita coba untuk memahaminya seperti surat apa Pak? Surah Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang pendek. Ya, itu tadi kita dapatkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah berkomunikasi dengan lebah, dengan apa lagi? Dengan api, ya, kemudian dengan hamba yang soleh. Nah, dengan para nabi dan rasul pun juga sangat banyak ya kita temukan bahwa Allah telah berkomunikasi. Lalu bagaimana dengan hamba-hamba yang seperti kita biasa? Nah, ada enggak kalimat atau contoh komunikasi Allah dengan hamba-hamba yang umum? Ada. Yaitu kita temukan dengan kata atau model bahasanya apa? Ya ibadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contoh seperti dalam surat Al-Ankabut, Pak. Ya, jamaah sekalian, seperti dalam surat Al-Ankabut, Allah berkata, ya ibadi, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Nah, ini langsung loh Pak. Ya ibadiyalladzina amanu. Allah berkomunikasi. Ya, berarti Allah Subhanahu Wa Taala telah berkomunikasi. Nah, yang jadi masalahnya kitanya itu loh Pak. Kita merasa atau tidak gitu loh. Ya, di sini sudah disampaikan, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu sangat luas, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menarik Pak. Bumiku sangat luas. Dari itu fa iya ya fa'budun, ya. Maka apa, beribadahlah kepadaku. Maksud bumiku sangat luas itu apa kira-kira Pak? Ada yang bisa apa istilahnya? Ya apa, memahami sederhana saja. Bumiku itu kata Allah sangat luas. Dari itu kamu beribadahlah kepadaku. Ya, kalau boleh kita sampaikan, ya apa? Bumi Allah ini luas. Jangan khawatir kamu gitu kan. Jangan menganggap kamu kalau nggak di sini ya nggak hidup. Ya, jangan khawatir dimanapun kita hidup Pak. Ya, selagi kita apa mau beribadah kepada Allah, insya Allah kita akan apa? Nyaman dan bahagia, dijamin rezeki. Bumi Allah itu luas. Ya, kalau dikaitkan dengan perkara-perkara zaman sekarang gitu kan, misalnya bekerja misalnya ya mungkin sebagian kita, wah saya kalau nggak bekerja di sini, aduh nggak mungkin saya bisa hidup. Itu bahaya itu Pak. Ya, berkaitan dengan akidah Pak. Ya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia berusaha untuk melawan hal-hal itu ya kan, mengecilkan dia gitu kan. Seolah-olah kalau saya tidak bekerja di sini saya nggak hidup. Padahal dalam Al-Quran, inna ardi wasi'atun. Ya, rezeki kamu itu bukan di sini saja wahai hambaku. Tetapi apa Pak? Catatannya apa? Selagi kita mau beribadah kepada Allah, selagi kita masih bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan khawatir ya. Inna ardi wasi'atun. Rezekiku itu sangat luas. Pintu rezeki itu bukan di sini saja, dan perkara-perkara yang lain. Itu ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Berarti Allah sudah berkomunikasi dengan hamba-hambanya. Ya. Sekarang ya kitanya gitu merasa enggak? Ya, merasa enggak kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada kita itu. Nah, padahal tujuannya itu Pak, kalau kita memang sudah merasakan ya, di saat kita mendengarkan Al-Quran atau di saat kita membaca Al-Quran, kita merasa gitu kan bahwa Allah itu berbicara kepada kita, atau kita sedang mendengar Allah sedang berbicara, itu setidaknya akan menguatkan hati kita Pak. Atau kalau bahasa Al-Qur'annya linutsabbita bihi fuadaka. Ya, linutsabbita bihi fuadaka, wahai Muhammad, ya, Al-Qur'an ini kami sampaikan kepada kamu. Contohnya apa? Kisah-kisah para nabi yang sebelum kamu, ya, kisah-kisah nabi sebelum kamu itu wahai Muhammad kami sampaikan apa di antaranya?
untuk menguatkan hatimu wahai Muhammad. Jangan sedih dalam berdakwah. Ya, sekarang kamu diludahi, sekarang kamu pernah dilecehkan, dibilang apa semuanya. Lihat wahai Muhammad, para nabi dan rasul sebelum kamu pun juga begitu. Dengan begitu apa? Linutsabbita bihi fuadaka. Kami ingin menguatkan hatimu, jangan terlalu sedih. Kita pun juga begitu jamaah sekalian. Ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita akan menjadi kuat. Oh iya ya Allah, tentang beban hidup, tentang masalah dalam hidup ini, kalau kita taat kepada Allah, kalau kita selalu beribadah kepada Allah, insya Allah Allah akan beri jalan keluar. Baiklah jemaah sekalian, poin berikutnya yaitu komunikasi vertikal, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha suci, dengan salat, zikir dan doa. Salat yang kita sampaikan ini, saya bertanya dulu nih sama jamaah nih, mau dilanjutkan atau tidak nih, gimana rasanya? Iya Pak Ustadz, aduh saya sudah capek Pak Ustadz. Jujur Pak, saya ini baru ngisi tadi loh Pak, udah gini juga. Iya subhanallah, salat maghrib, kajian langsung ke sini. Tapi ya subhanallah, karena melihat jamaah begitu banyak, tentu berharap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Amin. Yang capek silakan dulu Pak? Luruskan kaki dulu, tidak apa-apalah Tidak mengurangi kehormatan gitu insyaallah. Iya, Masya Allah. Oh iya, minum dulu Pak Ustaz. Bismillah. Menarik. 3 poin saja, salat, zikir dan doa. Insyaallah kita selesai. Salat. Kita sudah tahu apa itu salat, tapi saya langsung saja ingin menyampaikan di antara poin tentang salat ini di dalam surat Dalam surat Toha disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa aqimis salata li dzikri. Apa kata Allah? Annani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selainku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah salat itu untuk apa Pak? Li dzikri, untuk mengingatku. Ayat ini didapatkan sebuah kesimpulan oleh para ulama. Sebaik-baik cara untuk berzikir kepada Allah itu apa? Salat. Iya. Yang lain itu nomor sekian Pak. Baca Al-Quran nanti kemudian menyebut la ilaha illallah. Iya. Sebaik-baik cara untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah itu dalam salat. Wa aqimis salata li dzikri. Jadi kita salat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Asy-Syu'ara disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran bagaimana kalau kita salat itu. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ini penguat. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Oh subhanallah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Allah yang Maha Al-Aziz. Aziz itu apa? Perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Al-Aziz Ar-Rahim, yang maha kasih, yang maha sayang kepada hambanya. Yang mana Allah itu apa? Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang melihat kamu, yang memperhatikan kamu. Kapan Pak? Hina taqumu, ketika kamu berdiri dalam sholat. Masya Allah. Jadi kita sholat itu bukan subhanallah. Semoga itulah kita diberi kekuatan oleh Allah untuk memperbaiki kualitas sholat kita Pak Sama-sama berjuang. Kita sholat itu bukan karena tetangga, bukan karena pengurus masjid. Kita berdiri itu karena pengen dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan, alladzi yaraka hina taqum.
Dia yang memperhatikan kamu ketika taqumu. Taqumu itu berdiri dalam solat. Wa taqallubaka fis sajidin. Taqallub itu Pak, berganti-ganti apa istilahnya, gerakan. Raki'an, sajidan, qa'ima. Ya, naik turun, rukuk, sujud kamu, berdiri kamu lagi. Ya, itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu Maha As-Sami, Maha mendengar doa-doa, keluhan-keluhan kita dalam hidup ini. Al-Alim, Maha mengetahui. Ya, Allah itu Maha berilmu. Dari ayat ini saja, ya, tentu kita ya setidaknya itu Pak ya, apa ya? Oh, ternyata iya ya. Ya, kalau kita sholat itu kita itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senang ya melihat kita merasa rendah. Ya, ketika kita meletakkan jidat kita di tanah ya, di bumi itu kemuliaan sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisajidin itu maksudnya salat berjamaah. Iya. Ya Pak ya. Jadi apa? Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fisajidin. Rukuk, sujud kamu dan berdiri kamu fisajidin. Sajidin itu jamak Pak. Nah, kalau sajid satu orang, kalau sajidin hamba-hamba yang sujud. Dari sini makna tafsirnya adalah ketika kamu sedang sholat berjamaah. Bagaimana kalau kita sholat sendiri ya di rumah? Apa Pak? Dilihat Allah enggak? Dilihat Allah enggak? Iya pasti gitu. Tapi ini apa konteksnya sholat berjamaah? Karena Karena kata tadi gitu as-sajidin. Ya, semoga ya dari ayat ini kita ingin merubah berusaha juga untuk menjadikan solat kita solat yang berkualitas, yaitu solat yang khusyuk lillahi ta'ala, solat yang dilakukan, yang didirikan hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, poin zikir ya. Poin yang pertama sudah solat, kemudian yang kedua ini zikir. Tadi disampaikan wa aqimis sholata li dzikri. Ya, dirikanlah solat itu untuk mengingatku. Kita dapatkan pelajaran bahwa sebaik-baik cara untuk berzikir kepada Allah adalah solat. Setelah itu bagaimana Pak? Nah, gitulah. Cara yang terbaik berzikir kepada Allah itu dengan membaca Al-Quran. Iya, betul. Kemudian barulah ya membaca kalimat-kalimat thayyibah yang sudah biasa kita yang sudah biasa kita lakukan, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Ya, itu betul. Atau misalnya seperti dalam hadis, ya sekelompok hamba Allah ya atau jamaah di sebuah majelis. Ya, ada hadisnya. Di sebuah majelis mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih dan bertahmid dan bertakbir dan bertahlil. Kemudian para malaikat menyaksikan. Ya, itu ada hadisnya, sahih sekali. Artinya di sini gambaran jamaah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang berkumpul, dan dalam perkumpulan itu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali sudah biasa kita dengar. Namun di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan ada sebuah penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Ya, kitab Al-Adhkar. Alhamdulillah saya juga menyampaikan sebuah kajian pakai kitab ini juga, kitab Al-Adhkar. Apa di antara penjelasannya di sana? Kata beliau, i'lam. Ini tentang zikir ini Pak ya. I'lam inna ya fadilata adz-dzikr ghairu munhasiratin fit tasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbir wa nahwiha bal kullu amilin lillahi bi ta'atihi fahuwa dzakirun lillahi ta'ala. Ini makna ya, makna yang lain yang barangkali penting untuk kita dengarkan. Apa kata beliau? Ketahuilah bahwa fadilah zikir itu ghairu munhasiratin, bukan hanya terbatas pada. Jadi zikir itu Pak, dan fadilah zikir itu bukan hanya terbatas pada tasbih, pada tahmid, pada tahlil, pada takbir, atau juga kalimat-kalimat seperti ini. Tetapi menurut beliau di sini adalah zikir itu bisa dianggap zikir, bal kullu amilin lillahi bi ta'atin fahuwa dzakirun lillah. Setiap hamba yang beramal, setiap hamba yang melakukan amal soleh, dia niatkan lillahi ta'ala. Apa? Setiap hamba yang berbuat ketaatan kepada Allah,
yang ia lakukan itu lillahi ta'ala, fahuwa dzakirun lillahi ta'ala, maka dia dianggap berzikir kepada Allah. Jadi apa? Zikir itu bukan hanya sebatas subhanallah walhamdulillah saja. Semua hamba yang beramal lillahi ta'ala, beramal soleh ya, bukan yang apa, yang maksiat ya. Korupsi lillahi ta'ala bukan, nggak bisa. Maling lillahi ta'ala nggak bisa. Ini yang ketaatan lillahi ta'ala. Kalau dia melakukan ketaatan itu lillahi ta'ala, kata beliau, fahuwa dzakirun lillah, maka dia dianggap sebagai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang real yang perlu kita kuatkan, bapak-bapak setiap pagi pergi ke apa? Ke kantor, pergi bekerja, mencari rezeki. Ya, setiap pagi sebelum keluar rumah itu niatkan lillahi ta'ala. Itu Pak, kita dianggap berzikir kepada Allah sekalipun kita tidak menyebut subhanallah walhamdulillah. Tapi juga bukan juga berarti nggak perlu baca subhanallah walhamdulillah. Tolong diingat ya, bertasbih itu perlu ya, tetapi ini makna lain dari zikir tersebut. Kalau itu kita lakukan ya, ibu-ibu yang selama ini mungkin nggak pernah meniatkan ya, setiap pagi mungkin ngaduk kopi atau teh ya untuk bapak, itu kan sebuah kebaikan. Tapi kalau tidak diniatkan lillahi ta'ala, maka itu sia-sia sekali, sayang sekali. Niatkan lillahi ta'ala, mengaduk minuman untuk suami, bismillah ya Allah gitu kan. Kemudian mengantarkannya, pokoknya ya, kalau itu dilakukan, fahuwa dzakirun lillah, maka dia termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan siapa Pak? Penjelasan siapa? Imam Nawawi. Yang kedua, beliau menukil dalam kitab beliau tersebut, qalal imam Imam Atha rahimahullah, kata beliau, majalisu dzikri majalisu halal wal haram, kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankihu wa tutalliqu wa tahujju wa asbahu hadha. Saya hafal apa ini teks-teksnya itu Pak. Alhamdulillah. Apa kata beliau Pak? Majelis zikir itu, majelis zikir itu ternyata bukan hanya yang seperti yang biasa kita pahami. Betul ya, berzikir kepada Allah itu menyebut subhanallah, itu betul sekali. Tetapi jangan dikira ternyata juga termasuk majelis zikir itu adalah majalisul halal wal haram. Majelis yang di dalam majelis tersebut dipelajari halal dan haram, itu adalah majelis zikir Pak. Ini begini nih, majelis taklim ini sekalipun kita kelihatannya enggak berzikir, bapak-bapak yang mendengarkan, fahuwa dzakirun lillah. Itu kita sudah berada di majelis zikir sekalipun kita kelihatannya tidak berzikir. Nah, kita mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Rasul, mendengarkan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, itu dzakirun lillah. Kita berada dalam majelis zikir. Terus kata beliau apa? Majalisul halal wal haram. Di majelis yang dipelajari di dalamnya al halal wal haram. Kemudian kaifa tashtari ya, wa tabi'u. Di majelis tersebut dipelajari bagaimana kamu membeli ya, bagaimana kamu menjual, wa tusolli wa tasumu, bagaimana kamu sholat, bagaimana kamu berpuasa. Kemudian wa tankihu wa tutalliqu, bagaimana kamu menikah, bagaimana perkara perceraian. Itu yang dibahas dalam majelis. Wa tahujju, bagaimana cara kamu berhaji. Itu disebut dengan majelis apa Pak? Majelis zikir. Nah, jadi saya pernah ditanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau dalam sebuah pengajian ya, kita yang sudah biasa pegang tasbih berzikir-zikir ya gitu kan, baik berzikir pegang tasbih atau mendengarkan pengajian dahulu. Nah, kira-kira dari penjelasan Imam Nawawi tadi ya, jamaah rasanya bisalah memilih mana lebih baik, berzikir atau mendengarkan gitu kan. Penjelasan ilmu yang membahas tentang ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua poin itu yang penting yang ingin saya sampaikan tentang zikir ini. Yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang doa. Ya, ini sebagai penguat saja. Mungkin dahulu kita pernah mendengar atau sudah sering mendengar, tapi yakinlah insyaallah Allah akan berikan sesuatu ya yang bermanfaat untuk kita. Tentang doa ini ya, seperti yang sudah biasa kita dengar ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya Pak ya, di akhir di akhir ayat tentang puasa, wa idza sa'alaka ibadi
anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Mungkin saya sedikit saja membahas ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab, aku akan mengabulkan da'watad da'i, doa orang yang berdoa, idza da'ani. Ini menarik, Pak. Jadi Allah berjanji untuk menjawab untuk menjawab apa? Doa hamba yang berdoa, tetapi berdoanya kepada siapa, Pak? Idza da'ani, dia berdoa kepadaku. Seolah-olah Allah itu menyampaikan pesan kepada kita, kalau kamu berdoa kepadaku, maka pasti aku akan menjawab doamu. Tapi kalau kamu tidak berdoa kepadaku atau berdoa kepada selainku, falastu mas'ulan, ya, maka aku tidak, apa istilahnya, nggak tanggung jawab tentang perkara apa pengabulan doa tersebut. Jadi di sini hal yang penting itu adalah kita berdoa itu harus tepat, Pak. Jangan salah. Artinya apa? Berdoa itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah-salah doa, minta apa? Salah-salah minta, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala kalau doa itu tidak didengar. Karena siapa? Siapa yang bisa mendengar doa? Ya kan? Siapa yang bisa untuk mengabulkan doa hamba? Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, may yujibul muttarra idza da'ahu. Siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengabulkan doa hamba yang sedang susah? Ya, al-muttarra idza apa? Siapa? Ya, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba-hamba seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum-kaum musyrik yang ada di Mekah, ya, kaum-kaum kafir yang ada di Mekah itu, kufar Mekah, ya, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Subhanallah. Ini bagus sekali, Pak. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, nah gitulah seperti yang sudah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sampai zaman sekarang. Kalau kita salah-salah minta, tempat meminta, tempat berdoa, ini yang akan terjadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian minta kepada selainku, kata Allah, ya, kepada sesembahan-sesembahan kalian itu, jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, maka mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar doa kalian. Pak, ini menarik, Pak. Kalaupun mereka bisa mendengar doa-doa kalian, mastajabu lakum, mereka belum tentu mampu untuk memenuhi doa kalian tersebut. Dan di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan di hari kiamat nanti, ya, tempat kita meminta selain Allah itu, mereka akan mengingkari apa? Mengingkari perbuatan kita itu, Pak. Kenapa kamu minta kepadaku? Gitu. Iya, yakfuruna bisyirkikum. Ya, kenapa kamu enggak minta kepada Allah yang Maha Kuasa? Itu dia. Dia diingkari semua, Pak. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi berita kepada kita, tentulah tidak seperti dengan sesembahan, ya, yang disembah oleh kaum-kaum yang sudah ada di masa lalu. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Cukup di sini, ya. Semoga muhadarah yang sederhana ini atau sedikit wejangan di awal tahun, semoga bermanfaat, ya, terutama bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Terakhir tentu kita bermohon kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah untuk diberi kekuatan, taufik dan hidayah untuk mengamalkan apa yang kita dengar, Pak, ya. Ya, karena sesuatu yang didengar atau diketahui kalau tidak diamalkan, tentu itu tidak akan bermanfaat. Nah, kami sangat berharap sekali, ya, kita, ya, ke depan untuk saling mendoakan, saling memotivasi dalam kebaikan, dan jangan
untuk saling merendahkan atau saling mematahkan dalam berbuat baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengar tausiah yang bisa kita amalkan bersama, sholat, zikir dan doa. Tentunya sambil menunggu kita hidangan oleh panitia yang disiapkan di luar, mari kita sama-sama berdoa semoga di tahun yang akan datang kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih taat, kita bisa mendirikan sholat dengan baik, berzikir dengan baik, berdoa dengan baik. Dan mohon, saya tadi melihat ada Pak Habib Jafar untuk bisa memberikan doa bersama Pak. Jadi itunya sudah tausiahnya sudah. Jadi tafadhol Pak Habib Jafar untuk sama-sama memimpin doa jamaah di tahun 2023. Silakan Pak. Baik, mana? Kalau nggak kita berdoa oleh Pak Ustadz Hadim ya, kalau gitu ya. Tadinya saya minta Ustadz Hadim. Ustadz Azmi. Teman-teman Ustadz, mari memberikan motivasi para jamaah untuk berdoa bersama Ustadz. Tafadhol Ustadz, tadi agak terputus dan doanya harus kembali ke sini. Silakan Ustadz untuk sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan hati kepada kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermotivasi untuk kita semua. Semoga langkah-langkah di tahun depan kita selalu di dalam rahmat Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Azmi silakan untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Jamaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah semoga kita diberi kekuatan, petunjuk dan hidayah untuk mengamalkan atau berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi kesehatan yang baik, diberi rezeki yang baik, yang dengan ilmu, kesehatan dan rezeki itu kita bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman dan senang ya. Kita berharap ya doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تطاع يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا وترحمنا وتب علينا وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم سهل أمورنا وأمور المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور يا غفور يا شكور يا غفار يا تواب يا غفار يا تواب يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا رزاق يا وهاب يا رزاق يا عفو يا حفيظ يا حفيظ يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah-jamaah rahmah, kajian agama dalam rangka menyambut tahun baru. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.